Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review terhadap makalah yang ditulis oleh Saudara Asrin Nasution. Sebelum kita ulas paper ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, yang saya banggakan pada kesempatan kali ini paper yang dibuat oleh Asrin Nasution ya. Ini ada unsurnya dari mulai judul, nama, tapi ini belum lengkap, harus dilengkapi dengan email ya, email institusi. Kemudian abstrak, kata kunci, pendahuluan sudah ada, metode penelitian, pembahasan juga sudah ada, kesimpulan juga sudah ada. Terakhir referensi ada daftar buka. Nah oke, sekarang satu persatu dimulai dari abstrak. Nah sesungguhnya abstrak ini adalah setelah pendahuluan sampai kesimpulan terselesai, barulah penulis itu menyusun abstrak. Nah judul yang diangkat, ini sebelum ke abstrak, judul dulu. Judulnya analisis pembelajaran berbasis teknologi model drill and practice untuk MSD. Nah judulnya cukup menarik karena ini sebenarnya kurang lengkap ya, teknologi informasi dan komunikasi atau pembelajaran digital gitu, lebih cocok, atau mungkin lebih spesifik ke aplikasi tertentu gitu. Itu kan lebih baik yang di sedalamnya menggunakan model drill and practice. Untuk MISD ini juga harus spesifik untuk kelas atas atau kelas rendah, kelas tinggi atau kelas rendah, atau kelas atas atau kelas bawah. Oke, begitu ya. Kemudian konteksnya apa, itu juga harus spesifik, analisis dengan perspektif apa. Di sini belum ada perspektifnya. Ya, dari sudut pandang apa? Karena ketika melihat tentang pembelajaran daring atau pembelajaran digital dengan model drill and practice, itu dilihat dari perspektif apa, itu harus jelas sudut pandang. Misal dilihat dari perspektif manajemen kelas, dari perspektif perkembangan peserta didik, atau yang lain. Nah di sini langsung ketika masuk ke poin yang kedua, yaitu abstrak. Untuk di poin yang kedua atau abstrak ini yang perlu disampaikan satu poin saja, yaitu tujuan dari ini sebenarnya artikel ini membahas atau ingin mengkaji tentang apa, atau membahas tentang atau mengungkapkan tentang apa. Maka langsung tutup poin saja. Tujuan dari penelitian ini mengungkapkan tentang apa, menjelaskan tentang apa, begitu ya. Lalu state of the art-nya juga ditunjukkan ya, selama ini bagaimana, faktanya seperti apa. Nah itu state of the art-nya sudah muncul ya, literatur review-nya. Kemudian metode penelitian yang digunakan sehingga penulis bisa menghasilkan kesimpulan atau menghasilkan tulisan ini. Metodenya bagaimana? Literatur pakai riset literer atau riset kepustakaan atau riset lapangan. Kemudian temuannya bagaimana? Intisari dari temuan ya, yang memunculkan rasa penasaran pada para pembaca, yaitu. Jadi bukan sekedar pemindah kesimpulan ke sini, bukan. Kata kunci titik dua ya, metode drill and practice. Apakah ini sudah menggambarkan isi? Karena bukan sekedar metode drill and practice, misal nanti perspektifnya apa ya, pembelajaran daringnya belum muncul dan seterusnya. Kita masuk di bagian pendahuluan. Nah teman-teman semua, bicara tentang pendahuluan itu begitu penting dalam sebuah artikel, karena di pendahuluan itulah akan kelihatan latar belakang masalahnya, mengapa topik ini perlu untuk diangkat, kemudian urgensi masalahnya di mana ya, state of the art-nya di mana, kemudian riset-riset sebelumnya seperti apa, dan di mana posisi penelitian ini ya, kebaruannya di mana dalam konteks riset ini. Lalu yang terakhir, tesis yang ingin diungkap sekaligus rumusan masalah. Nah saya kira itu. Nah di sini kalau kita simak, dan semestinya kalau kita simak ya, dimulai dari paragraf pertama. Paragraf pertama menjelaskan tentang kehadiran virus COVID-19 ya. Ini berarti. Kemudian di paragraf yang kedua menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini tentang pendidikan tinggi.
Kemudian pada poin berikutnya, ini paragraf berikutnya menjelaskan tentang guru kreatif ya, tugas atau idealisme tentang guru kreatif ya. Kompetensi harus dimiliki oleh guru kreatif. Guru kreatif harus mampu menjelaskan materi dengan media. Lalu di paragraf berikutnya, mengingat beberapa kekurangan dari pembelajaran konvensional, pembelajaran bisa dikombinasikan dengan media pembelajaran lebih inovatif seperti drill and practice. Nah ini ada referensinya. Oke, ada referensinya. Kita simak ya referensinya 2020. Ini 2020 bagus ya. Ya 3 tahun terakhir, namun sangat sedikit sekali dan risetnya belum terlihat. Jadi semestinya kalau ini risetnya muncul, maka ya riset-riset peneliti harus mengungkapkan juga terkait dengan sebenarnya riset literatur itu harus muncul di sini ya. Dan di sini penulis wajib menjelaskan, ini mah justru yang dijelaskan kurang relevan. Jadi latar belakang masalah mengenai mengapa pembelajaran berbasis teknologi ini perlu diungkap ya, perlu dibahas dalam konteks di jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Ini belum dijelaskan. Dan di sini juga tidak menjelaskan tentang COVID-19. Jadi to the point saja, langsung kepada jadi langsung saja di sini penulis mengapa pembelajaran daring, idealismenya pembelajaran daring itu seperti apa, pembelajaran digital itu bagaimana ya, pembelajaran digital. Idealisme itu tentu merujuk pada literatur review. Nah, jadi dalam sebuah paragraf itu pasti ada kalimat utama dan kalimat pendukung. Ungkapkan gagasan utamanya. Misal pembelajaran daring akan menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, otonom, dan lain sebagainya. Itu kalimat gagasan utamanya. Dan silahkan dibuat sebagai dalam sebuah kalimat. Lalu di kalimat berikutnya, ini contoh, ini kalimat kedua. Nah, kalimat kedua itu jadi itu harus merupakan gagasan pendukung atau berupa nanti diwujudkan dalam bentuk kalimat pendukung. Nah, kalimat-kalimat pendukung itulah yang harus berangkat dari berbagai temuan atau referensi-referensi yang kredibel ya. Jadi ketika kita menyampaikan bahwa contoh ini pembelajaran daring dapat menciptakan pembelajaran yang fleksibel, otonom, mandiri, dan menyenangkan. Di situ kan ada kata-kata pembelajaran yang otonom, mandiri, menyenangkan. Nah, statement-statement itu, konsep-konsep yang diungkapkan di gagasan utama itu harus dibuktikan, ada data pendukungnya. Nah, itu disebutkan satu persatu. Misal kalimat kedua menjelaskan tentang menurut siapa ya, di dalam artikelnya berjudul gimana menurut penjelasan, lalu sebutkan pembelajaran daring menggunakan ini dapat meningkatkan apa ya, pembelajaran digital dapat membuat pembelajaran peserta didik lebih mandiri titik. Nah, itu mengutip dari referensi mana ditulis. Kalau referensinya ternyata yang menjelaskan tentang pembelajaran daring itu mampu membuat siswa lebih otonom, itu mandiri, itu lebih dari satu, ya dikutip semua nanti di situ. Lalu kalimat berikutnya apalagi yang menguatkan dari membuktikan dari statement di gagasan utama kita. Misal yang tadi mandiri sudah. Lalu fleksibel. Nah, pembelajaran daring mampu menciptakan suasana pembelajaran dan lebih fleksibel. Nah, itu menurut siapa lagi? Dikasih footnote-nya. Oh, banyak lagi. Dan seterusnya. Nah, lalu kemudian paragraf yang kedua ini barulah dimunculkan state of the art-nya, problemnya itu. Namun, tentu referensi-referensi yang tadi digunakan adalah referensi yang terbaru ya, 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, itu akan lebih bagus. Maksimal 10 tahun terakhir. Tidak perlu pakai landasan teori dengan mengacu pada teori-teori grand teori yang sudah dibuat puluhan tahun yang lalu. Pakai riset yang terbaru dari yang rujukannya tentu harapannya bukan sekedar jurnal nasional, tapi jurnal-jurnal internasional yang diterbitkan di jurnal bereputasi dari Scopus ya, atau Web of Science.
silakan nanti pakai aplikasi Publish or Perish. Bisa dilihat nanti di channel YouTube saya, Andi Prastowo Official, ada panduan tutorialnya. Lalu kemudian kita masuk lagi kembali ke sini. Lalu baru kemudian dijelaskan namun, namun ini untuk menegaskan itu tadi idealitasnya di atas. Namun praktek pembelajaran daring selama pandemi COVID ini ternyata tidak membuat siswa menjadi semakin mandiri, justru mereka terlalu tergantung dengan orang lain, terutama orang tua. Mereka tidak bisa mandiri. Nah, lalu buktinya apa? Nah, itu sebagaimana diungkapkan oleh siapa, bla 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 dan seterusnya. Lalu setiap kalimat itu harus punya kutipan. Dari uraian di atas, nah itu paragraf berikutnya. Nah, itu kan sudah jelas ada masalahnya di mana. Masalahnya bahwa pembelajaran daring yang ternyata tidak mampu yang dilaksanakan selama pandemi COVID tidak menciptakan pembelajaran yang mandiri karena ketergantungan pada orang tua. Jadi permasalahan di ketergantungan dengan orang tua. Nah, kemudian peneliti mengungkapkan bahwa pembelajaran daring yang untuk salah satu ya nanti lalu diungkapkanlah. Nah, ada banyak jenis pembelajaran daring. Nah, salah satu dari model pembelajaran daring adalah drill and practice. Ungkapkan bahwa pembelajaran drill and practice adalah pembelajaran yang mampu memberikan melatih peserta didik untuk belajar secara daring dengan lebih mandiri. Nah, dan seterusnya. Misal begitu. Nah, ungkapkan teman-teman penelitian yang sebelumnya menjelaskan tentang drill and practice. Nah, dari sana peneliti ingin menguji, ingin membahas karena sudah jadi apa yang dalam lalu di paragraf yang berikutnya peneliti berargumentasi, membuat tesis. Dalam artikel ini saya atau penulis mengajukan atau merumuskan atau berpendapat bahwa pembelajaran daring agar mampu meningkatkan pembelajaran daring supaya dapat mendorong mahasiswa lebih atau peserta didik lebih mandiri, perlu menggunakan model drill and practice atau topik yang ingin diangkat yaitu tesis yang ingin diungkap yaitu pembelajaran daring dapat meningkatkan pendapat kami adalah pembelajaran daring dapat meningkatkan tingkat kemampuan kemandirian siswa atau berpotensi untuk, kalau itu masih kajian teori, maka berpotensi untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik. Nah, dari sana kemudian dibuatlah rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya mulailah dibuat. Rumusan masalah tidak harus berbentuk pertanyaan ya. Poin-poin masalah yang akan dikaji. Nah, kemudian bisa juga dibuat dalam bentuk pertanyaan. Itu yang paling sederhana yang selama ini kita kenal. Misal dengan menanyakan tentang bagaimana pembelajaran daring dengan menggunakan drill and practice. Lalu apa saja bagaimana cara mengoptimalkan pembelajaran daring agar bla 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 dan seterusnya. Nah, itu nanti akan dibahas. Jadi hanya satu tesis saja yang akan dibahas, diungkap bagaimana pembelajaran daring dengan model drill and practice dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik misal gitu. Nah, barulah nanti dibuat rumusan masalahnya ya. Nah, dari sana kemudian nanti metodenya dibahas. Nah, itu jadi banyak referensi yang harus dikutip ya, dan membuat latar belakang masalah cukup 1,5 halaman atau 2 halaman. Lalu setelah itu barulah masuk ke metode penelitian. Kalau kajiannya masih literatur ya tulis saja dengan metode penelitian kepustakaan. Lalu bagaimana hingga tulisan ini bisa dibuat, itu kan sudah berdasar riset. Caranya bagaimana? Kemudian sumber datanya dari mana? Nah, jelaskan itu. Penelitian ini mengambil data dari sumber-sumber yang kredibel.
Adapun data penelitian ini meliputi apa saja, ya. Sumber data itu ya tentang teori pembelajaran daring, misal kalau kepustakaan, atau implementasi pembelajaran daring kalau di lapangan. Kemudian konsep pembelajaran daringnya atau yang lain, silahkan nanti tergantung dari objek kajian kalian. Lalu dari sana jelaskan sumber datanya dari mana. Misal kalau studi kepustakaan saja dari jurnal. Nah, kalau jurnal itu dispesifikkan jurnal bereputasi internasional, jurnal internasional bereputasi itu jurnal nasional terakreditasi. Kalau terakreditasi Sinta berapa atau yang seperti apa, yaitu harus dijelaskan supaya jelas sumber datanya. Jadi data dan teori tidak boleh jadi satu. Lalu kemudian data dalam peneliti dikaji dengan perspektif apa, ya, dianalisis bagaimana, dianalisis dengan cara bagaimana, itu dijelaskan. Nah, di pembahasan itu harapannya nanti menyajikan tentang temuan penelitian dan juga pembahasan. Jadi sebenarnya pembahasan itu kalau memang sudah pembahasan, maka yang disajikan di sini adalah hasil penelitiannya. Sekaligus hasil penelitian itu ya data yang sudah diolah. Jadi data yang sudah di coding, ya, diberikan kode, kemudian disusun tema-temanya. Nah, lalu tema-tema itu ditulis di sini. Lalu tema itu tentunya jadi mengkode itu tentunya data yang sudah ditriangulasi kebenarannya. Ya, data-data yang sudah dicek kebenarannya. Caranya juga bisa mengecek kebenaran data itu ya menggunakan referensi-referensi yang lain. Ya, silang referensi, ya. Kemudian setelah itu barulah teman-teman menyimpulkan, ya. Lalu dibandingkan dengan temuan-temuan penelitian yang sebelumnya. Ya, tema-tema itu dibahas satu persatu untuk menjawab tentang analisis pembelajaran tematik terpadu, ya. Satu persatu. Maka harus ada perspektifnya. Perspektif apa? Ya, perspektifnya ya, perkembangan studi di kemampuan berpikir konkret dan seterusnya. Nah, demikian. Kemudian nanti barulah mulai penulis untuk membandingkan dengan temuan teman-teman, kan nanti dibuat dalam tema-tema. Ya, untuk menjawab rumusan masalah itu ya dibuat nanti dalam tema pembahasan. Nah, temanya apa saja yang menjawab dari rumusan masalah. Yang paling paham rumusan masalah ya teman-teman. Misal bagaimana pembelajaran daring model drill and practice menumbuhkan kemandirian peserta didik. Nah, itu tema-temanya, misal pembelajaran drill and practice menumbuhkan kemampuan mendorong semangat belajar mandiri, atau mendorong belajar mandiri, atau menumbuhkan semangat belajar mandiri. Kemudian yang kedua, melatih keterampilan self regulation. Kemudian pembelajaran mandiri apalagi. Nah, pembelajaran daring model ini mau mampu apa lagi. Nah, itu tema-tema di mana di bawahnya ada data-data yang telah dikode tadi. Nah, di mana data-data ada sumbernya. Lalu dari sana dianalisis, kesimpulannya apa. Ya, kemudian dibandingkan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Apakah juga demikian? Ya, temuan kita, kesimpulan kita itu apakah sinkron atau berbeda, atau menguatkan atau memperkaya atau bagaimana. Nah, itu untuk semua tema. Jadi nanti ketika di kesimpulan itu menjawab rumusan bagaimana. Nah, itu ya tentu kalau tesis itu ya bahasanya beda dengan pertanyaan. Kalau tesis itu misal saya berpendapat pembelajaran daring model drill and practice mampu menumbuhkan kemampuan regulasi diri, kemandirian, dan titik. Nah, nanti itu harus dibuktikan di dalam pembahasan. Nah, bukti-bukti itulah dalam bentuk tema-tema, disusun dalam tema-tema. Lalu kesimpulannya nanti nanti di penyajiannya ya berangkat dari permasalahan pokoknya, satu kalimat, dua kalimat, lalu kemudian jawaban dari hasil pembahasan tadi, lalu rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Nah, referensinya ya disarankan menggunakan referensi 10-5 tahun terakhir, yaitu akan paling bagus. Dan ketika menulis ini itu gunakan reference manager, jangan menggunakan cara menulis manual, ya. Pastikan menggunakan reference manager dan ikuti
panduan dari untuk nanti ketika revisi, ikuti panduan dari panduan penulisan ataupun template jurnal yang dituju, jurnal target gitu ya. Dan referensinya sangat kurang sekali seperti ini. Minimal ya 25 atau 30 atau mungkin 40 ya, sangat kurang. Jadi di pembahasan ini mestinya banyak diskusi, ini hanya tempel-tempel teori saja. Jadi setiap poin ini harus ada diskusinya, kesimpulan penulis apa gitu. Nah, misal ini tema-temanya ini siswa dalam pengetahuan siap memiliki. Nah, ya saya kira itu catatan dari saya. Dan pastikan menggunakan reference manager. Kalau yang paling sederhana Zotero, silahkan panduannya bisa lihat di channel YouTube Andi Prasto Official. Yang paling sederhana pakai Zotero ya, itu paling mudah. Offline pun bisa. Nah saya kira itu teman-teman semua ya, karena ini belum menggunakan reference manager maka pastikan untuk diubah. Minimal referensinya 20, 30 atau 40 bahkan 50 lah. Terlalu mudah untuk mencari referensi yang sebegitu banyak, karena referensi yang ada di ini juga banyak. Saya kira demikian teman-teman semua, terutama wabil khusus untuk saudari Asrin Nasution ya. Jadi kalau kita simak di sini ya teman-teman, pembahasannya masih sangat terasa sekali. Mengutip dari buku-buku ya, kutipan dikutip, tempel bukan. Jadi dari hasil kita membaca dari banyak referensi itu, kemudian kita menyusun, kita kelompokkan, kita klasifikasi, kita narasikan, kita parafrase ya. Kalau kutipan langsung ya memang benar-benar ya, benar-benar harus mau tidak mau ya, mau tidak mau ada sesuatu yang unik yang ini disampaikan, mau disitulah ditulis ya. Saya kira itu teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.